Salam, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Yesus Mesias. Kali ini saya mencoba berbagi renungan dengan Bapak Ibu Saudara. Saya beri judul Derita akan diubah menjadi sukacita. Teksnya dari kitab 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Dari ILT 3 di bawah perikop harapan dan keselamatan yang pasti. Ayat 6, yang di dalamnya kamu bergembira sekalipun sekarang untuk seketika perlu didukacitakan oleh berbagai pencobaan. Ayat 7, supaya imanmu yang jauh lebih berharga daripada emas yang dapat binasa, meski diuji melalui api, boleh didapati sebagai pujian dan kehormatan dan kemuliaan pada waktu penyingkapan Yesus Mesias. Saudara kekasih, saya ingin berbagi satu ilustrasi tentang firman yang sudah kita baca dan dengarkan. Suatu ketika serombongan orang Eropa bermigrasi ke Amerika Utara untuk menempati sebuah daerah baru, daerah yang menjanjikan tentunya bagi mereka. Ada satu keluarga yang kemudian meraih sukses di sana melalui usaha yang dibukanya. Sukses itu diperoleh tentunya dengan kerja keras dan air mata. Suatu ketika mereka pergi ke luar kota untuk suatu urusan. Namun apa yang terjadi? Ketika mereka pulang kembali ke rumah mereka dapati ternyata rumah mereka sudah rata dengan tanah karena kebakaran hebat yang melanda daerah itu. Semua hasil usaha habis dimakan api. Lalu satu keluarga ini, maksud saya ayah dari keluarga ini, duduk termenung meratapi kekayaannya yang sudah ludes. Beberapa saat dia merenung sampai kemudian anaknya yang paling kecil menepuk bahu atau punggung ayahnya sambil berkata, "Ayah, mengapa ayah termenung sendiri? Bukankah kita luput dari bahaya kebakaran itu?" Si ayah terhenyak dari lamunannya dan menyadari memang betul bahwa mereka luput dari bahaya kebakaran yang sungguh hebat itu. Seraya dia bersyukur untuk itu. Saat kemudian dia pergi berkeliling di bekas rumah atau reruntuhan rumah, matanya kemudian tertumbuk kepada satu benda yang berkilauan di antara reruntuhan. Setelah diamati dan kemudian diambil, saudara, ternyata itu adalah biji emas. Itu karena meleleh disebabkan api itu, maka dia bentuknya tidak seperti emas pada umumnya yang sudah ditempa. Apa kemudian yang terjadi adalah bahwa
Beberapa waktu ke depan kemudian, lelaki itu dan beberapa orang membuka pertambangan emas di bekas kebakaran itu. Daerah itu pun kemudian dinamai Lembah Air Mata, di mana air mata menetes karena derita. Saudara, dari ilustrasi tadi itu ada 3 hal yang penting. Yang pertama adalah Tuhan dapat menggunakan anak kecil untuk mengingatkan dan sekaligus menguatkan orang dewasa. Yang kedua, si ayah itu dalam konteks ini tetap bersyukur atas musibah yang dialaminya. Tentunya juga karena luput dari bahaya. Yang ketiga, Tuhan ternyata punya rencana yang indah di balik peristiwa atau penderitaan yang kita alami. Saudara, sekalipun hidup kita penuh derita, kita ingat bahwa dalam lembah air mata kita ada emas keindahan yang akan kita peroleh ketika kita pada suatu saat akan menghadap kepada Yesus Hamasyah. Dari teks yang kita baca tadi, saya mendapat 2 hal yang penting di dalamnya. Pertama, kita sepertinya dipaksa untuk mengalami pencobaan. Dikatakan di dalam ayat 6 ini, perlu didukacitakan oleh berbagai pencobaan. Bukan hanya satu pencobaan. Disebut di sini berbagai, artinya lebih dari satu pencobaan. Dan bahkan bisa berbagai rupa pencobaan. Pencobaan bisa dalam bentuk sakit penyakit atau kelemahan tubuh. Artinya dalam bentuk fisik. Juga ada berupa tekanan mental atau psikis. Ya, contoh yang sederhana. Dalam situasi pandemi COVID-19, orang harus membatasi diri untuk keluar rumah atau untuk sekadar berkumpul-kumpul. Sementara itu, tentunya di antara banyak orang ini ada yang ingin sekali berdharma wisata keluar kota karena memang sudah dijadwalkan seperti itu. Atau ada yang ingin bertemu keluarga karena berada di luar kota. Karena memang sudah juga diatur seperti itu. Atau bahkan ada yang ingin pergi keluar negara untuk tur rohani. Ya. Di sini juga dilarang keluar. Di sana juga tidak boleh masuk. Artinya ditutup untuk bisa sampai ke tempat yang dituju. Tentunya ini jadi sedikit menjengkelkan. Karena apa? Harus mengurus visa ulang. Harus juga mengurus keperluan-keperluan yang lain yang diperlukan untuk bisa sampai keluar kota atau keluar negara.
Tetapi semua itu digunanya adalah agar kesehatan kita terjaga atau kita terlindungi. Kalau ada yang mengatakan itu kan hanya sementara. Betul, memang hanya sementara. Tetapi itu pun bagi sebagian orang sudah cukup mengganggu. Apalagi kalau misalnya orangnya suka bergerak, suka mengadakan keramaian atau berkumpul. Itu menjadi derita tentunya. Saudara, dalam kitab suci dikisahkan tentang seorang Yusuf. Bagaimana menderitanya seorang Yusuf ya, sebelum kemudian menjadi petinggi di Mesir. Yusuf harus ditempa dengan berbagai pencobaan. Diikat, kemudian dijatuhkan ke sumur tua, lalu kemudian dijual sebagai budak adalah penghinaan yang tiada tara bagi kemanusiaan. Tidak cukup sampai di situ. Difitnah sebagai pelaku percobaan perkosaan, padahal yang mengaku hendak diperkosa itulah adalah pelaku sendiri. Artinya yang ingin diperkosa itu istri Potifar. Berapa macam pencobaan yang harus diterima oleh Yusuf. Dicemburui saudara-saudaranya, diikat, dibuang, dijual untuk jadi budak, yang kemudian difitnah sebagai pelaku percobaan perkosaan. Hal yang sungguh amat sulit sebenarnya diterima jika bukan karena Yusuf seorang yang sangat sabar dan tegar. Dalam abad modern juga kita bisa melihat bagaimana seorang Yusuf, seperti Yusuf maksud saya, yaitu Nelson Mandela, harus menderita, dikejar-kejar, dipersekusi, sebelum akhirnya dipenjarakan berpuluh-puluh tahun lamanya oleh rezim berkuasa saat itu. Tetapi pada akhirnya saudara, Nelson Mandela justru menjadi seorang presiden Afrika Selatan, di negara mana penguasa sebelumnya telah berupaya keras memberangusnya. Dari kedua tokoh itu tadi ada satu persamaan di antara mereka, yaitu bahwa mereka berdua ini dianggap membahayakan kepentingan orang atau kelompok orang yang berpotensi merusak kemapanan mereka. Satu hal menarik dalam ayat 6 ini dikatakan, kita bergembira karena kita menjadi pewaris dari sesuatu yang tidak dapat binasa, tidak bercela, dan tidak pudar, yang tersedia di sorga. Kitab 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13, ILT 3, dikatakan, pencobaan tidak pernah menimpa kamu kecuali yang manusiawi. Elohim itu setia. Dia tidak akan mengizinkan kamu dicobai di atas apa yang kamu mampu. Sebaliknya, bersama pencobaan itu,
Dia juga akan membuat jalan keluar agar kamu sanggup menanggungnya. Dikatakan Yeshua HaMashiach tidak mengizinkan kita dicobai lebih dari apa yang kita mampu untuk menerimanya. Siapa yang mencobai? Tentu si jahat itu. Apa yang kemudian dilakukan Tuhan? Memberi jalan keluar supaya tampil sebagai pemenang. Dengan demikian nyatalah bahwa apapun yang kita alami tidak terlepas dari penjagaan Tuhan. Saat aku duduk sendiri, terkadang ku rasa hampa dan sepi. Beban yang datang menimpa hidupku, silih berganti bagai tak henti. Namun aku tetap percaya Tuhan pasti tolong dan jawabku. Dia tak akan pernah membiarkanku terhanyut dan tenggelam dalam sedih. Yesusku, Engkau Tuhanku, Engkau baik dan setia akan janjimu. Kau nyatakan kuasa dan kasih-Mu untuk menyelamatkan dan bebaskan. Ku rasa hampa dan sepi. Beban yang datang menimpa hidupku, silih berganti bagai tak henti. Namun aku tetap percaya Tuhan pasti tolong dan jawabku. Dia tak akan pernah meninggalkanku terhanyut dan tenggelam dalam sedih. Yesusku, Engkau Tuhanku, Engkau baik dan setia akan janji-Mu. Kau nyatakan kuasa dan kasih-Mu untuk menyelamatkan dan bebaskanku. Saudara, yang kedua, ujian itu lebih berharga daripada emas yang dapat binasa, yang pada akhirnya didapati sebagai pujian dan kehormatan
dan kemuliaan pada waktu penyingkapan Yesus HaMasiah, atau waktu Yesus HaMasiah menyatakan dirinya. Rasul Petrus menulis, ujian yang dihadapi sungguh amat penting gunanya. Dikatakan bahwa pujian itu melebihi emas yang fana atau tidak kekal. Pada gilirannya, ujian itu membuahkan pujian dan kehormatan dan kemuliaan. Kita perhatikan, setelah kata pujian ada kata dan, kehormatan dan kemuliaan. Kata dan dalam hal ini berarti ada level atau tingkatan penghargaan yang akan kita dapatkan atau peroleh. Mendapat pujian, mendapat kehormatan, mendapat kemuliaan tentu berada pada level yang berbeda. Ada yang berbuat kebaikan, lalu dipuji. Kemudian karena kebaikan itu memperoleh kehormatan. Lebih dari itu, kemudian juga mendapat kemuliaan. Yang istimewa di sini, baik pujian, kehormatan, dan kemuliaan itu bukan diperoleh dari manusia, akan tetapi dari Tuhan sendiri. Luar biasa, kan? Memang benar, berbuat baik atau kebaikan adalah kewajiban setiap orang percaya. Akan tetapi tidak ditujukan untuk mendapat pujian, kehormatan, atau kemuliaan yang disematkan oleh manusia. Lebih dari itu, karena Tuhan pasti memberikan penghargaan karena sudah berbuat sebagaimana diperintah oleh yang empunya kehidupan, yaitu Tuhan Yesus HaMasiah sendiri. 2 Tesalonika 3 ayatnya yang ke-13, ILT 3 berbunyi, dan kamu hai saudara-saudara, janganlah tawar hati untuk berbuat baik. Berbuat baik di tengah cobaan yang mendera ternyata dijamin oleh Tuhan akan mendapatkan ganjaran yang baik dan tak ternilai dibanding dengan emas murni atau apapun yang sifatnya fana. Yesus HaMasiah mengizinkan kita mengalami pencobaan atau bahkan beragam pencobaan dan tantangan hidup lainnya. Tentu dengan maksud agar kualitas iman kita semakin teruji bahkan sampai jadi pemenang. Seorang yang berjiwa pemenang tidak akan surut langkah manakala menemui pencobaan atau menghadapi masalah. Justru pencobaan atau masalah dijadikan batu loncatan untuk naik ke level yang lebih tinggi lagi. Pencobaan atau masalah adalah sarana untuk menguji iman kita sampai level mana. Dan juga akan membentuk diri kita lebih tangguh lagi. Melalui pencobaan kita diberi kesempatan untuk mendapat pujian dan kehormatan dan kemuliaan dari Dia yang empunya kehidupan.
Terpujilah Bapa Yahweh, besem Yesua HaMasiah. Amin.